Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran pada saat di kelas untuk pertemuan pertama. Selanjutnya untuk pertemuan pertama, proses pembelajarannya dimulai saat kita, para guru, memasuki ruang belajar dengan tidak lupa mengucapkan salam, lalu menanyakan kabar peserta didik, lalu mengecek kehadiran, dan sebagainya. Selain itu, selanjutnya yang pertama kita akan lakukan adalah memberitahukan bab yang akan kita pelajari, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Nah, setelah itu, peserta didik akan diberi pertanyaan pemantik atau pernyataan pemancing ya. Lalu baru kita akan memasuki materi. Nah, sebelumnya kita akan memberikan contoh-contoh dari relasi dan fungsi. Nah, agar lebih paham nanti akan dibantu oleh alat peraga dengan nama Rifan atau alat peraganya relasi fungsi ya. Nah, karena materi ini berkaitan erat dengan himpunan, maka kita akan kembali mengulas pelajaran himpunan yang pernah mereka pelajari. Nah, dalam relasi dan fungsi ini ada beberapa himpunan yang harus mereka pahami, yaitu mengenai himpunan darah asal, himpunan darah kawan, dan darah hasil. Ya, jadi mereka harus paham ketiga himpunan tersebut, ya, dan dapat membedakannya. Nah, setelah paham mengenai himpunan-himpunan tersebut, nanti mereka akan diajarkan mencari banyaknya relasi atau fungsi yang didapat dari dua himpunan dengan jumlah anggota yang sama ataupun dengan jumlah anggota yang berbeda ya. Contoh himpunan A jumlah anggotanya 2 lalu himpunan B jumlah anggotanya 3. Nah, relasi atau fungsi yang dapat terjadi dari antara himpunan A dan B itu berapa? Nanti kita akan ajarkan. Nah, setelah kita memberikan contoh dan sebagainya lalu memberikan pengertiannya, pembelajaran berakhir. Ditutup dengan kita sebagai guru memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, walaupun terlihat sebentar, tapi pembelajaran pertemuan pertama ini memang memerlukan banyak waktu. Ya, dari saat kita menentukan contoh, lalu peserta didik juga akan membuat contoh yang mereka dapat pahami sendiri, lalu akhirnya akan membuat sebuah kesimpulan yang mengartikan pengertian mengenai relasi dan fungsi. Nah, seperti itu. Lalu di akhir pembelajaran guru akan memberikan sebuah bocoran atau informasi mengenai pembelajaran apa sih yang akan kita pelajari berikutnya. Nah, setelah itu diucapkan dengan salam penutup. Secara garis besar, berikut ini adalah suatu peta konsep dari bab relasi dan fungsi yang akan dipelajari oleh siswa peserta didik kelas 10 ini. Dapat dilihat ya. Nah, untuk slide selanjutnya itu mengenai materi yang akan dipelajari. Setelah melihat materi yang akan disampaikan pada pertemuan pertama, sekarang kita akan masuk ke proses pembelajaran pada pertemuan kedua. Selanjutnya masuk ke pertemuan kedua. Nah, bagaimana prosesnya di kelas? Tentu pas pertama kita masuk atau guru masuk akan memberikan salam, lalu menanyakan kabar peserta didik, lalu mengecek kehadirannya dan menyiapkan kesiapan belajar siswa, baik fisik maupun psikisnya. Lalu selanjutnya kita akan mengulas materi di pertemuan sebelumnya, tentu mengenai pengertian relasi dan fungsi, mengenai himpunan darah asal, darah lawan, dan darah hasil. Lalu menentukan banyaknya relasi dan fungsi dari anggota himpunan. Nah, setelah itu baru kita akan masuk pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana fungsi dapat disajikan dalam berbagai macam.
Contohnya ada diagram Kartesius, diagram panah, serta himpunan pasangan berurutannya. Nah, kita juga akan memberikan contoh bagaimana fungsi itu dapat dijadikan berbagai macam bentuk seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Agar lebih paham, nanti siswa juga akan mencoba bagaimana menjadikan fungsi ke dalam bentuk-bentuk tersebut, ya, diagram panah, Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke materi di mana kita akan mengidentifikasi, ya, atau menjelaskan sebuah kurva atau grafik ini termasuk fungsi atau tidak. Caranya akan dijelaskan dalam materi pembelajaran. Nah, karena materi pembelajaran ini cukup rumit, walaupun terlihat sedikit tapi akan memerlukan banyak waktu. Nah, setelah kita menjelaskan berbagai macam materi di pertemuan kedua ini, tentu di akhir pembelajaran selalu guru akan memberikan kesimpulan atau rangkuman mengenai pembelajaran hari ini, ya. Dan tentunya siswa akan selalu ditanya di akhir pembelajaran, siswa akan ditanya apakah mereka sudah paham atau tidak dan sebagainya, karena itu akan menjadikan evaluasi bagi guru. Selanjutnya siswa juga akan diberikan tugas untuk lebih memahami materi yang diberikan, ya, baik itu tugas langsung ataupun tugas pekerjaan rumah, ya, atau PR. Nah, setelah itu seperti biasa kita sebagai guru akan memberikan informasi mengenai pembelajaran yang akan dipelajari selanjutnya. Nah, setelah semua berakhir, tentu guru akan keluar kelas lalu akan memberikan salam penutup. Mulai dari slide ini dan slide seterusnya ini akan mengenai materi di pertemuan kedua ini. Lalu selanjutnya adalah masuk ke pertemuan terakhir dalam mode pembelajaran yang kita buat, yaitu tentang proses pembelajaran di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga atau di pertemuan terakhir ini, apa sih yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan tentu seperti biasa, guru memasuki kelas dengan memberikan salam, menanyakan kabar, memeriksa kehadiran, serta menyiapkan fisik dan psikis siswa untuk belajar. Nah, selanjutnya seperti biasa di awal pembelajaran, kita akan mengulas materi yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya agar tidak lupa, ya. Dan karena di pertemuan sebelumnya telah diberikan tugas atau PR, kita bisa mengulas sedikit PR tersebut. Ya, jadi guru akan mengecek bagaimana pekerjaan rumah dari siswa. Nah, di pertemuan terakhir ini merupakan pertemuan yang berisikan beberapa materi, yaitu tentang sifat dan fungsi. Maaf ya, sifat dari fungsi. Ya, selanjutnya sifat ini nanti juga ada pengertiannya, lalu berisikan juga contohnya. Jadi agar siswa lebih paham, selain diberikan pengertian, juga akan diberikan contoh. Setelah itu, agar siswa lebih paham, maka siswa sendiri itu harus mencoba membuat contoh dari beberapa sifat fungsi. Nah, setelah semua mayoritas siswa mengerjakan contoh tersebut, nanti kita akan masuk ke materi fungsi linear dan grafiknya. Lalu juga akan mengenai fungsi tak sederhana. Nah, karena dalam beberapa materi ini nanti akan diberikan contoh. Nah, karena fungsi ini nanti akan berkaitan bisa mengangkat masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi agar siswa lebih mudah memahami, karena jika diberikan contoh yang ada di sekitar mereka, mungkin itu akan lebih memudahkan mereka untuk memahami. Nah, seterusnya diberikan juga pengertian agar siswa mampu mengubah masalahnya itu menjadi fungsi. Jadi mereka akan disuruh mencari sebuah permasalahan yang akan nantinya diubah menjadi sebuah fungsi, lalu juga diselesaikan dengan materi fungsi ini, ya. Nah, setelah semua pembelajaran selesai, karena materi relasi dan fungsi telah selesai, nanti siswa akan diberikan tes akhir, ya, atau biasanya sering disebut dengan ulangan harian, ya. Jadi ini untuk mengetes bagaimana materi relasi dan fungsi ini sudah mereka pahami atau belum, ya.
Nah, materi ini atau maaf kegiatan ini dilaksanakan juga sebagai evaluasi ya, bagaimana materi ini terserap atau belum oleh siswa. Nanti kita akan tahu dari hasilnya mana nih siswa yang sudah paham dan mana siswa yang belum paham. Maka dari itu mungkin akan menjadikan evaluasi ke depannya diberikan perbaikan ataupun peningkatan agar semua penyampaian yang dilakukan itu lebih mudah diterima oleh siswa. Nah, seperti biasa setelah itu semuanya akan diakhiri oleh salam. Dan guru pun keluar kelas. Itulah slide-slide yang berisikan materi yang nanti akan disampaikan di pertemuan ketiga ini. Nah, semua pertemuan ini akan menggunakan media berupa PPT bersuara ya, agar lebih memudahkan. Jadi selain kita menggunakan metode ceramah, siswa juga akan diberikan PPT bersuara yang berisikan materi pembelajaran ya. Jadi PPT bersuara ini bisa mereka putar berulang kali di rumah agar lebih memahami materi yang diberikan. Nah, untuk selanjutnya mengenai alat peraga akan dijelaskan oleh Bang Guntur Saputra.